Sesuai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menganugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap 6 tokoh. Penganugerahan dilakukan di Istana Negara pada tanggal 10 November tahun 2020. Mereka ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari sejumlah pakar dan akademisi. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 dilaksanakan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada putra-putri terbaik bangsa atas pengabdian dan jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. 6 calon penerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah 1. Sultan Babuloh dari Provinsi Maluku Utara. Sultan Babuloh resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, tanggal 10 November tahun 2020. Gelar pahlawan nasional tersebut diterima secara simbolis oleh ahli warisnya. Sosok Sultan Babuloh dikenal sebagai orang yang berjasa mengusir Portugis kala menjajah Nusantara. Sultan Babuloh lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1528. Ia merupakan putra dari Raja Ternate Sultan Hairun. Di usia yang sangat muda, ia dipercaya mengemban jabatan Kapita Laut, sebuah jabatan militer tertinggi dalam struktur kerajaan Ternate. Malang melintang di dunia militer kerajaan dan turut serta dalam peperangan melawan Portugis. Ia pun akhirnya diangkat sebagai Sultan Ternate menggantikan sang ayah. Ketika itu, ayahnya dibunuh atas perintah Gubernur Portugis di Maluku Diego Lopes de Mascuita. Sultan Hairun dibunuh saat hendak menghadiri perjamuan damai yang diprakarsai de Mascuita. Namun, ternyata perjamuan tersebut adalah tipuan. Setibanya di markas Portugis, Sultan Hairun dibunuh atas perintah de Mascuita. Sultan Babuloh lalu ditahbiskan menjadi Sultan Ternate menggantikan sang ayah, sekaligus menyusun rencana mengusir Portugis dari Maluku. 2. Mahmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat. Mahmud Singgirei Rumagesan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dia menjadi pahlawan nasional pertama dari Provinsi Papua Barat. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto memberikan keterangan mengenai Mahmud Singgirei Rumagesan. Dia adalah pemimpin Sekar, kerajaan yang saat ini berada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kerajaan Sekar adalah satu dari banyak kerajaan di wilayah Semenanjung Onin, nama lain Fakfak era dulu. Pusat pemerintahan kerajaan Sekar berada di Kecamatan Kokas. Mahmud Singgirei Rumagesan lahir di Kokas, tanggal 27 Desember tahun 1885. Pada usia 21 tahun, dia telah menjadi Raja Muda. 2 tahun kemudian dia menjadi Raja Sekar. Gelarnya Raja Al-Alam Ugar Sekar, raja yang lahir dan tumbuh tanpa mengalami pengaruh dan kuasa dari kerajaan lain. Mahmud dikenal karena perjuangan yang gigih menentang penjajah. Dia berkali-kali dipenjara, tidak hanya di satu lokasi penjara, namun dipindah-pindah, dan nyaris dihukum mati. Perjuangan awalnya dimulai pada 1934, saat kapitalisme masuk di wilayah kerajaan Kokas. Maskapai Kolin milik Belanda membuka tambang minyak tanah dan mempekerjakan penduduk pribumi. Rumagesan berpihak kepada rakyat. Dia mewajibkan pihak perusahaan Belanda itu mengumpulkan dulu upah sebelum disalurkan kepada rakyat. Belanda tidak terima kepada Mahmud dan menjatuhkan 15 tahun penjara di Saparua, Maluku. Namun, saat Jepang masuk ke daerahnya, yakni pada 1941, Rumagesan dibebaskan. Tanggal 1 Maret tahun 1946, dia beraksi lagi dengan heroik.
Pada tanggal 1 Maret tahun 1946, Mahmud Singgirai Rumagesan memerintahkan bendera Belanda diturunkan dari daerah Kokas. Maka terjadilah pertempuran dengan Belanda sehingga Belanda mendatangkan bantuan dari Sorong. Mahmud Singgirai Rumagesan kemudian ditangkap dan dibawa ke Sorong, demikian tertulis di keterangan dari Kemensos. Di Sorong, dia merencanakan pemberontakan dengan bekal 40 pucuk senjata Heiho. Namun rencananya kandas, dia dipenjara ke Manokwari, dipindah ke Abepura, Jayapura. Namun, karena di Abepura dia menyemangati teman-temannya untuk melawan Belanda, dia akhirnya dimasukkan ke sel isolasi selama 6 bulan. Dia bahkan hampir dihukum mati. Hakim pun dalam persidangan menjatuhkan hukuman mati dengan cara tembak pada tanggal 2 Mei tahun 1949. Keputusan Hakim nomor 125/49 ditentang di dalam maupun di luar penjara. Pada tanggal 5 Desember tahun 1949, atas desakan banyak pihak, hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup, demikian tertulis di keterangan dari Kemensos. Mahmud dipindahkan ke penjara di Makassar. Namun, setelah konferensi meja bundar KMB, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan keputusan tanggal 2 Mei tahun 1950 nomor 44A yang membebaskan Mahmud dari penjara. Pada tanggal 24 Juli tahun 1950, Mahmud menemui Presiden Soekarno dan mengungkapkan rasa terima kasih dan menyatakan dukungan rakyat Papua Barat beserta raja-rajanya untuk bergabung dalam NKRI. Pada 1953, dia menjadi Ketua Umum Gerakan Cenderawasih Revolusioner Irian Barat GTRIB, yang pro-integrasi Papua ke NKRI. Dia sempat ikut Kongres Nasional untuk Perdamaian di Jakarta, menyerukan agar Irian harus kembali ke Indonesia. Selanjutnya, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) hingga tutup usia pada tanggal 5 Juli tahun 1964. Mahmud Singgirai Rumagesan mempunyai kontribusi besar bagi bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda, khususnya perjuangannya untuk mengembalikan Papua Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, demikian tulis keterangan dari Kemensos. 3. Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo yang merupakan Kapolri pertama dari DKI Jakarta. Menurut informasi yang disiarkan di laman resmi Polri, Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 29 September tahun 1945. Pada pemerintahan darurat RI yang diketuai Mr. Syafruddin Prawira Negara berkedudukan di Sumatera Tengah, jawatan kepolisian dipimpin KBP Umar Said tanggal 22 Desember tahun 1948. Raden Said Sukanto kemudian diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dia tetap menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara setelah pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan pemberlakuan UUD 1950. Jenderal yang lahir Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 7 Juni tahun 1908 tersebut menjabat sebagai orang nomor 1 di Polri selama 14 tahun sampai tanggal 14 Desember tahun 1959. Sebagai pemimpin pertama kepolisian, Raden Said R.S. Sukanto berperan besar dalam penataan organisasi kepolisian. Dia sudah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia pada masa revolusi fisik. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, bekas kantor Hof van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri digunakan sebagai markas karena Polri belum punya kantor.
R.S. Sukanto kemudian merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara RI, DKN, yang menjadi markas besar kepolisian sampai sekarang. Menurut informasi dari Kementerian Sosial, R.S. Sukanto merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Ayahnya, R. Martomi Harjo, adalah pamong praja yang berasal dari Ketangi Daleman, Purworejo, Jawa Tengah. Sedari kecil, R.S. Sukanto telah dididik untuk disiplin dan teguh bersikap. Karena keteguhan sikapnya, dia menolak pemberian nama dari orang Belanda semasa mengenyam pendidikan dasar di Europese Lagere School, ELS, dan saat tinggal di asrama sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas Hugere Burgersul, HBS, di Bandung, Jawa Barat. Dia memilih tetap menggunakan nama Indonesia pemberian kedua orang tuanya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, R.S. Sukanto memantapkan hati masuk ke Lembaga Pendidikan Tinggi Kepolisian Komisarisen Kursus. Pada 1930, Sukanto diterima sebagai siswa aspiran komisaris Van Politi dan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Sukanto lulus tahun 1933 dan mendapat pangkat komisaris polisi kelas 3 dan memulai karir di kepolisian. Dia mendapat sederetan penghargaan atas jasanya selama bertugas di kepolisian, termasuk Satya Lencana Karya Bakti, Satya Lencana Jana Utama, dan Satya Lencana Karya Setia kelas I. Dia juga memperoleh anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Soeharto. R.S. Sukanto dikenal sebagai orang yang jujur dan sederhana. Menjelang peringatan Hari Bayangkara tanggal 1 Juli tahun 1968, Sekretaris Presiden menemui Sukanto di kediamannya untuk menyampaikan penghargaan tersebut sekaligus memberikan kenaikan pangkat kehormatan menjadi Jenderal Polisi. Saat Sekretaris Presiden Soeharto menyampaikan pesan itu, pasangan buah Haji Jahlena Mokoginta tersebut sudah tidak memiliki seragam dinas yang layak dikenakan untuk menghadiri upacara penghargaan. R.S. Sukanto meninggal dunia pada usia 85 tahun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta pada tanggal 24 Agustus tahun 1993 dan dimakamkan pada 25 Agustus 1993 di Pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 4. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara. Mononutu merupakan tokoh pergerakan dan pernah menjadi Menteri Penerangan RI pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Nama lengkapnya Arnoldus Ishak Zakarias Mononutu, lahir di Manado, tanggal 4 Desember tahun 1896. Meninggal di Jakarta, tanggal 5 September tahun 1983 pada umur 86 tahun. Merupakan mantan Menteri Penerangan dan Duta Besar Indonesia pertama untuk Tiongkok. Selain itu ia pernah menjadi anggota Majelis Konstituante dan Rektor Universitas Hasanuddin. Selama menjabat sebagai Menteri Penerangan, beberapa daerah di Indonesia diguncang oleh pemberontakan-pemberontakan termasuk di Jawa Barat, Angkatan Perang Ratu Adil, Sulawesi Selatan oleh Andi Aziz, dan Maluku oleh Chris Soumokil. Mononutu bersama dengan Soekarno mengunjungi daerah-daerah ini dan dalam rapat-rapat terbuka mempromosikan cita-cita sebuah bangsa yang bersatu. Pada tahun 1949 sesudah berlangsungnya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan kesepakatan pembentukan RIS, dalam suatu tim kerja dengan kolega terdekatnya sesama diplomat, Mersudipjo Wirjowerdojo, yang kemudian mendampinginya selaku Charge d'Affaires Wakil Duta Besar di RRC tahun 1953 sampai tahun 1955. Ia yang pertama kali mengumumkan nama Batavia menjadi Jakarta. Sedangkan Mersudipjo Wirjowerdojo mengumumkannya di Belanda. Ayahnya bernama Karel Charles Wilson Mononutu dan ibunya bernama Agustina van der Sloot.
Baik ayah dan kakeknya adalah tokoh terkemuka dalam masa-masa mereka. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri Ambtenaar, Hindia Belanda. Kakeknya yang juga bernama Arnold Mononutu adalah orang Minahasa pertama yang menyelesaikan studi di sekolah untuk pelatihan dokter pribumi, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, STOVIA, di Batavia. Ketika Mononutu berusia 2 tahun, ayahnya ditugaskan ke Gorontalo. 4 adiknya lahir di Gorontalo, tetapi sayangnya keempatnya meninggal antara 5 dan 6 bulan. Pada tahun 1903, Mononutu mengikuti Sekolah Dasar Bahasa Belanda, Ropische Lagere School, ELS di Gorontalo. Ia melanjutkan studinya di tingkat sekolah yang sama di Manado setelah ayahnya dipindah tugaskan ke Manado. Pada tahun 1913, Mononutu belajar di Sekolah Menengah Belanda Hogere Burgersul, HBS di Batavia di mana ia bertemu dan berteman dengan A.A. Maramis yang juga dari Minahasa dan Ahmad Subarjo. 5. Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution yang berasal dari Sumatera Utara. Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution, tokoh yang dijuluki advokat muda yang berkepandaian cukup, itu tercatat telah sukses menangani banyak kasus. Karena kepandaiannya pula ia pernah ditawari oleh pemerintah Belanda untuk bekerja sebagai pegawai Belanda, akan tetapi dia menolaknya. Sosok pahlawan dari tanah Aceh ini berperan penting dalam mengobarkan anti-kolonialisme bagi Indonesia, antara lain disampaikan saat Kongres Pusat tahun 1940 di Aceh yang memperoleh pengawasan sangat ketat dari aparat pemerintah. Dalam rangka membangkitkan nasionalisme, ia menerbitkan majalah Penjuluh Rakyat. Saat dirinya menjabat sebagai kepala sekolah menengah atau Shugako, atau Tiugako, yang didirikan oleh pemerintah Jepang di Kutaraja Aceh tahun 1942. Kurikulum yang dianut negara Jepang yang harus mengenakan baju seragam seperti tentara itu menjadi kesempatan yang baik bagi Sultan Muhammad Amin Nasution untuk menanamkan benih-benih nasionalisme. Para siswa sekolah inilah yang di kemudian hari menjadi tentara pelajar Aceh, yang banyak terlibat dalam pertempuran melawan agresi militer Belanda. Bersama sejumlah tokoh muda lainnya, Muhammad Amin Nasution berjuang mentransformasi semangat nasionalisme di kalangan pemuda antara lain dengan memprakarsai fusi berbagai organisasi pemuda kedaerahan, Jong Sumatera Bon, Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Minahasa dan sebagainya. Pada masanya, beliau memiliki perjuangan mendalam untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa dan negara RI saat agresi militer Belanda dengan cara memindahkan pemerintahan Sumatera Utara saat agresi militer Belanda dan tetap melakukan perlawanan militer terhadap Belanda. Menyelesaikan separatisme yang dilancarkan oleh kelompok Banteng Hitam, Front Rakyat dan Komunis, memperjuangkan penyelesaian konflik Aceh yang diakibatkan oleh gerakan Tengku Daud Bereh. Selain itu, perjuangannya juga tak lepas dari keberhasilannya membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara dan Riau saat menjadi gubernur dalam suasana yang sangat sulit. Sultan Muhammad Amin Nasution juga mempelopori ide otonomi daerah. 6. Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Jambi. Pahlawan dari tanah Jambi dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional 2020 ini bernama lengkap Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi. Sosok yang memiliki banyak keahlian dari berbagai bidang. Raden Matahir memiliki kepandaian membaca dan menulis huruf Arab dan tentu juga huruf Jawi, aksara Arab untuk mengekspresikan bahasa Melayu, Jambi. Selain itu, beliau juga belajar seni musik hingga dikenal mahir memainkan alat musik biola, dan menjadi anggota grup orkes Melayu Jambi. Selain itu, Raden Matahir muda tumbuh dalam situasi Perang Jambi. Oleh karena itu merasa tidak cukup hanya belajar ilmu rohani agama Islam, tetapi juga perlu melatih diri keterampilan jasmani dengan belajar bela diri dan olahraga,
salah satunya menjadi pemain sepak takraw yang handal. Tidak cukup di situ, beliau juga belajar ilmu perang kepada para panglima perang Sultan Toha Saifuddin. Ketika besar menjadi pemimpin, Raden Matahir dikenal sebagai seorang yang cerdas, pemberani, saleh, religius, dan berbakat seni. Selama menjadi panglima, Raden Matahir berhasil memimpin 9 kali pertempuran melawan Belanda yang seluruhnya dimenangkan oleh Matahir. 8 tahun menghadapi Raden Matahir, Belanda telah banyak kehilangan personel pasukannya, senjata, amunisi, kapal, jukung, logistik dan anggaran belanja. Segala cara ditempuh tetapi masih juga belum berhasil, bersumpah akan melawan Belanda sampai tetes darah penghabisan. Semangat Raden Matahir terus menggelora untuk melawan penjajah hingga tetes darah penghabisan. Semangat dan perjuangannya dibarengi strategi perang Raden Matahir dikenal unik, dan jarang dipraktikkan di daerah lainnya, yakni gerilya sungai. Ia mengamati dan mengintai lalu lintas sungai dengan cermat, dan mempersiapkan pasukannya di tempat-tempat strategis manakala ada informasi bahwa rombongan kapal perahu tentara Belanda akan lewat.